sore. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan ya, mengenai peralatan yang digunakan di dalam memasang wallpaper. Kalau saudara selaku tenaga teknis pemasangan wallpaper harus memahami dulu jenis-jenis alat ya, fungsinya ini buat apa, dan alat-alat ini kapan untuk digunakan. Karena kalau sudah memahami tentang alat, sudah bisa menjiwai tentang alat, saudara ini sudah otomatis. Yang jelas peralatan ini di dalam memasang wallpaper sangat mendukung, ya, mendukung tentang keberhasilan, kerapian, dan hasil yang capai itu nanti sesuai dengan yang diharapkan, rapi, bagus, dan segala macam. Tetapi kalau alatnya tidak mendukung, ya jelas jadi tetapi tidak sesuai dengan harapan. Nah, di dalam saya memberikan penjelasan ini, saya akan memberikan mendetail ya tentang alat satu persatu supaya nanti di dalam pemasangan saudara sudah tidak banyak pertanyaan dan jelas dan tahu kapan alat ini digunakan. Yang pertama, alat ini kita butuhkan yang namanya water pass ya. Water pass ini bisa bervariasi ukurannya, bisa bervariasi bentuknya, artinya yang kebanyakan ya seperti inilah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang. Yang tujuannya adalah bila mana dibawa kemana-mana ya bisa ringan. Yang kedua adalah water pass ini harus dicek dulu ketepatannya, karena ini yang menentukan nanti wallpaper itu dipasang ya, tentang kelurusannya antara dinding dengan wallpaper ya. Jadi ini water pass gunanya untuk, ya saya kira sudah semuanya pada paham untuk fungsinya apa, yang jelas untuk menentukan titik kelurusan daripada posisi wallpaper nanti yang akan kita pasang. Yang kedua adalah cutter atau pisau ya. Cutter ini macamnya dua saja lah. Yang pertama yang besar ya, yang kedua yang kecil. Yang membedakan adalah ukurannya. Kalau yang besar ini enaknya pada medan-medan yang sifatnya rata ya, rata atau tidak banyak lekuan, tidak banyak siku, tidak banyak tempat-tempat yang susah ya. Tetapi kalau yang kecil ini adalah fungsinya untuk di tempat-tempat yang melekuk ya, melekuk atau susah dijangkau biasanya. Kalau terlalu besar cutternya biasanya susah untuk masuk di lekuan-lekuan. Nah, ini dengan isinya ya kan. Nah, terus yang selanjutnya adalah scrap ya. Scrap ini ya bisa dua, bisa berapa, yang jelas fungsinya adalah untuk merapikan dinding. Jadi nanti ada materi tersendiri bagaimana saudara memasang wallpaper. Jelas merapikan dinding sebelum dipasang, misalnya masih ada bekas-bekas tempelan lem, tempelan di situ yang masih belum rapi, yang itu bekas paku ya, lubang paku retak sedikit ya, nanti ini gunakan untuk penambal dengan kompon ya, kornis bisa, dengan aplus bisa, yang sifatnya itu. Ini untuk fungsinya bisa juga untuk sebagai landasan nanti memotong wallpaper ya, karena ini adalah seng. Nah, ini bisa kuat ya, jadi kalau sama-sama seng dengan cutternya ya, ketika kita memotong ini hasilnya lurus, karena kita dibutuhkan adalah hasil pemotongan yang lurus, yang bagus, tidak seperti gergaji nanti begini. Itu faktornya, karena nanti ini landasan yang untuk memotong juga tidak bagus, cutternya tadi ini juga tidak bagus ya. Yang selanjutnya adalah scrap. Nah, ini scrapnya memang sebenarnya scrap ini digunakan untuk memasang wallpaper ya. Kalau scrap yang digunakan untuk kompon itu bisa digunakan, cuman kalau menurut saya ada yang lebih bagus, kenapa kita pakai yang jelek. Nah, ini scrap ini bisa setiap sudut mempunyai fungsi ya. Tetapi scrap ini agak runcing, jadi harus berhati-hati ya, agak tajam. Makanya nanti setiap kali saya nyekrap, terkadang saya tutup dengan kain ya. Tujuannya adalah supaya wallpapernya nanti tidak terkena goresan, karena wallpaper ketika kena ya, ketika kena lem itu dia lemah sekali ya, lemah sekali. Nah, makanya saya sering memakai scrap, saya lapis begini. Tujuan saya adalah ketika kita nanti menyekrap ya, wallpaper itu aman, terutama yang nanti wallpaper yang murah, yang tipis-tipis.